Di video kali ini kita berbincang tentang quiet quitting yang tengah viral dan merembab. Belakangan ini muncul fenomena yang marak dan lagi viral, yaitu quiet quitting. Apa itu? Apakah sebegitu menurunnya work ethic saat ini? Istilah quiet quitting yang sebenarnya telah muncul beberapa tahun lalu secara khusus pertama kali dipopulerkan oleh pengguna TikTok bernama Zaid Khan. Gejala adanya quiet quitting secara diam-diam dapat muncul dalam berbagai bentuk, tergantung pada alasan karyawan yang ingin berhenti bekerja. Beberapa faktor penyebab quiet quitting ini antara lain keseimbangan kehidupan kerja yang buruk atau poor work-life balance. Halo teman-teman, salam sehat selalu. Jumpa lagi di Etiku untuk persona yang beretiket dan berkualitas bersama saya Dahlia Sarjono, Social Etiquette Consultant, Social Etiquette with Dahlia di Maxi Media Channel. Di sini kita akan berbincang tentang etiket dan mannerism kini, soft skills yang erat dalam kehidupan sehari-hari, memberi panduan dalam berinteraksi sosial, and bring out the greatest self in you. Di video kali ini kita berbincang tentang quiet quitting yang tengah viral dan merembab. Belakangan ini muncul fenomena yang marak dan lagi viral, yaitu quiet quitting. Apa itu? Apakah sebegitu menurunnya work ethic saat ini? Istilah quiet quitting atau menghilang diam-diam yang sebenarnya telah muncul beberapa tahun lalu secara khusus pertama kali dipopulerkan oleh pengguna TikTok bernama Zaid Khan dalam video viral pada musim panas 2022 yang mendefinisikan sebagai berhenti dari ide untuk melakukan hal lebih dari sekedar sesuatu di tempat kerja atau above and beyond, namun tetap memenuhi tugas pekerjaannya. Well, kita juga pernah dengar istilah seperti ini dengan tenggo, jam 5 teng, go, cabut, pulang. Quiet quitting adalah tren di mana karyawan memenuhi tanggung jawab pekerjaan dasar mereka, namun tidak mau melakukan lebih dari itu, atau menginvestasikan upaya ekstra, dan meskipun hal ini dapat menjadi cara untuk menetapkan batasan yang sehat dan mencegah kelelahan, menerapkan etiket profesional berarti melakukan pendekatan terhadap pergeseran ini dengan komunikasi yang jelas dan rasa hormat, bukan dengan perilaku lalai atau tidak sopan. Alih-alih melakukan perubahan mendadak atau melepaskan diri dari pakem dan tata aturan, para karyawan profesional dapat menetapkan batasan yang sehat dan mengkomunikasikan ekspektasi kalian dengan cara yang logis dan penuh rasa respect. Mirip dengan negosiasi untuk memastikan kesempatan yang lebih baik untuk didengar dan dipahami oleh atasan, oleh perusahaan, dan juga oleh calon employer yang mungkin telah selama ini mengincar kamu. Gejala adanya quiet quitting secara diam-diam dapat muncul dalam berbagai bentuk, tergantung pada alasan karyawan yang ingin berhenti bekerja. Jika seorang karyawan benar-benar tidak bahagia, tanda-tandanya mungkin jauh lebih terlihat daripada seseorang yang hanya menginginkan keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik. Beberapa tanda biasanya tidak menghadiri rapat, datang terlambat, atau pulang lebih awal, penurunan produktivitas, kontribusi yang lebih sedikit terhadap proyek dan timnya, tidak berpartisipasi dalam perencanaan atau rapat, dan kurangnya gairah atau antusiasmenya. Beberapa faktor penyebab quiet quitting ini antara lain
pimpinan yang kurang perhatian, merasa tidak dihargai oleh atasan, merasa tidak dihargai oleh perusahaan, no sense of belonging, lingkungan kerja yang toksik, kurangnya fleksibilitas kerja, kurang adanya potensi pengembangan yang terlihat, sedikit kesempatan untuk berkarir, berjenjang, beban kerja yang tidak dapat terkelola, lack of recognition, merasa tidak dihargai, sering tidak dilibatkan dalam berbagai hal misalnya. Keseimbangan kehidupan kerja yang buruk atau poor work-life balance. Berikut pertimbangan utama dalam menerapkan etiket untuk quiet quitting. Walaupun kamu melakukan quiet quitting, tetap ada norma-normanya ya, tetap ada batasannya dan tetap lakukan tata krama. 1. Komunikasi yang jelas dan respect. Saat melepaskan diri dari tugas tambahan, bukan menolak, namun komunikasikan batasan dan harapanmu dengan jelas dan tetap menghormati atasan dan tim kamu. Hindari segalanya yang mendadak. Misal alasan, kamu harus pindah kosan. Ini dapat ditafsirkan sebagai pengabaian atau tidak sopan. Sebaliknya, jelaskan approach kamu terhadap keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kedua, prioritaskan pada tanggung jawab utamamu. Quiet quitting dengan tetap memenuhi job deskmu dan memenuhi tugas-tugasmu yang diperlukan, walau tanpa melakukan pekerjaan tambahan yang tidak dikompensasi atau melebihi ekspektasi. 3. Hindari perilaku lalai. Saat menetapkan batasan, pastikan kamu tidak secara aktif melalaikan tanggung jawabmu atau secara signifikan memengaruhi produktivitas tim atau kualitas pekerjaan. Jangan membuat snowball effect. 4. Pertimbangkan dampaknya. Perhatikan bagaimana perubahan pendekatanmu ini. Tindakan quiet quittingmu. Ini dapat mempengaruhi dinamika tim atau kolegamu. Dan cobalah untuk mengurangi dampak negatif. Tentu ada jalan dan ada solusinya yang elegan. Quitting atau keluar kantor di jam 5 tepat dengan tetap bertata krama. Kamu tetap terlibat di dalam rapat. Volunteering membantu anak baru walau di awal saja untuk tugas-tugasnya. Ini memperlihatkan kamu adalah calon leader yang baik. Menolak bekerja lembur. Karena kamu telah menyelesaikan tugas-tugasmu secara cepat waktu. 5. Tawarkan work from home atau work from anywhere. Mungkin kamu kelelahan dengan situasi di dalam kantor dan justru produktivitas dan semangatmu lebih besar bila bekerja di luar. Ini bisa menjadi solusi. Ini menghormati pekerjaan dan perusahaanmu dengan tidak mengabaikan pekerjaan. Kamu tidak bekerja di dalam kantor, namun kamu tetap melakukan tugas-tugasmu di tempat yang lain. Ini manner. Jadi teman-teman, ini bukan sebuah konsep baru. Meskipun mendapatkan daya tarik di media sosial, perilaku itu sendiri bukanlah hal yang baru. Dan dulu disebut dengan istilah lain seperti slacking off atau bermalas-malesan sebetulnya. Dan Tenggo tadi, kalau di sini, penyebab dan konsekuensi, ada kelelahan. Jadi ini merupakan respon terhadap kelelahan atau kurangnya motivasi karena faktor-faktor seperti gaji, kurangnya kesempatan, atau manajemen yang buruk, dan isu-isu adanya PHK. Dampak pada tim, meskipun dapat meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja individu, hal ini juga dapat menyebabkan penurunan produktivitas, semangat kerja yang lebih rendah, dan potensi ketegangan pada dinamika tim. Bagi perusahaan, ini dilihat sebagai masalah. Sementara yang lain melihatnya sebagai potensi pergeseran dalam dinamika pemberi kerja, karyawan yang perlu ditangani.
Kesimpulannya, menurut Asya Abdul Latif Majulit Soprasteria, meskipun menetapkan batasan-batasan itu penting, namun sangat penting juga untuk menjaga rasa tanggung jawab profesional dan berkontribusi secara bermakna kepada tim. Dengan membina komunikasi yang terbuka, mengatasi masalah-masalah yang mendasarinya, dan mendorong lingkungan kerja yang positif dan mendukung. Organisasi dapat menciptakan budaya di mana karyawan terlibat, termotivasi, dan berkomitmen terhadap pekerjaan mereka. So, teman-teman, fokus pada self-care dan keseimbangan kehidupan kerja. Quiet quitting seringkali merupakan respons terhadap kelelahan, perasaan kurang dihargai, atau keinginan untuk mendapatkan keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik. Menerapkan etiket berarti menangani masalah ini dengan cara yang memprioritaskan kesejahteraanmu tanpa mengurangi kewajiban profesionalmu. Terima kasih telah mengikuti hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat. Ingin tetap terupdate? Ikuti terus video selanjutnya. Sampai jumpa di EtiQ berikutnya hanya di Maxi Media Channel. Thank you for watching.